Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Lola Ratna Dewi Tasud. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Di mana materi yang akan saya bahas yaitu submateri dari audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali pada wesel bayar. Tujuan pembelajarannya adalah merancang dan melaksanakan pengujian audit atas wesel bayar dan akun serta transaksi terkait. Bahasan materi yang akan saya bahas, yang pertama wesel bayar, yang kedua pengendalian internal, yang kedua prosedur analitis, dan yang keempat adalah pengujian atas rincian saldo. Nah, kita akan masuki topik bahasan yang pertama, yaitu adalah wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset yang mengenakan bunga. Nah, di sini ada contoh wesel bayar, di mana tertera jumlah yang dilakukan dalam perjanjian, serta siapa saja yang ikut dalam perjanjian tersebut, serta jatuh tempo dalam pembayaran itu. Di mana pada umumnya, wesel diterbitkan selama satu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aset seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Sedangkan untuk pinjam berjangka lebih dari 90 hari, biasanya wesel mengharuskan pembayaran bunga secara bulanan atau kuartalan. Kedua, materi pengendalian internal, di mana terdapat 4 pengendalian internal yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama adalah otorisasi tepat atas penerbitan wesel. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diterbitkan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya, diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman, yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Ketika wesel diperbaharui, wesel itu harus menjadi subjek prosedur otorisasi yang sama seperti pada penerbitan wesel baru. Yang kedua ada pengendalian memadai pembiayaan kembali pokok dan bunga, yaitu pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang usaha harus menerbitkan cek atau mentransfer data elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo, yang sekali lagi dengan cara yang sama seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan jasa. Salinan wesel itu merupakan dokumentasi pendukung pembayaran. Yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang membadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayarkan oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Pada waktu yang sama, seseorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atau wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Ketiga, materi prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan beban akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Jika beban bunga akrual secara material jauh lebih besar dari estimasi auditor, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembayaran bunga yang dicatat atas wesel bayar yang belum dicatat. Dari tabel yang telah saya tampilkan, terdapat prosedur analitis dan kemungkinan salah saji. Yang pertama adalah menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan, di mana kemungkinan salah saji yaitu beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar beredar.
Kedua, membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya adalah penghapusan atau salah saji wesel bayar. Yang ketiga, membandingkan total saldo wesel bayar dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya adalah salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. 4. Materi pengujian atas rincian saldo. Titik awal yang normal bagi audit atas wesel bayar adalah schedule wesel bayar dan bunga akrual yang diperoleh auditor dari klien. Schedule khusus termasuk informasi yang terinci tentang semua transaksi yang terjadi sepanjang tahun menyangkut pokok dan bunga, saldo awal dan akhir wesel bayar, dan utang bunga, serta informasi deskriptif mengenai wesel, seperti tanggal jatuh tempo, suku bunga, dan aset yang dijadikan sebagai jaminan. Jika ada sejumlah besar transaksi yang melibatkan wesel selama tahun tersebut, mungkin auditor akan memperoleh schedule semacam itu. Dalam situasi tersebut, auditor lebih baik meminta klien untuk hanya menyiapkan schedule wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang menunjukkan deskripsi setiap wesel, saldo akhirnya, dan utang bunga pada akhir tahun termasuk jaminan dan suku bunga. Terdapat dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama adalah wesel bayar yang ada telah dicantumkan atau kelengkapan. Maksudnya adalah wesel bayar yang telah diterbitkan, dicatat, dan dicantumkan pada catatan perusahaan. Yang kedua, wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Maksudnya di sini adalah wesel bayar yang telah disepakati dan disetujui oleh pihak berwenang dicatat secara akurat di mana dapat dibuktikan kebenarannya dengan bukti-bukti yang ada. Tujuan tersebut sangat vital karena salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel dihilangkan atau tidak benar. Prosedur umum untuk menguji tujuan kelengkapan bagi wesel bayar. Jika pengendalian internal terhadap wesel bayar lemah, auditor mungkin perlu melaksanakan prosedur selanjutnya untuk menguji wesel bayar yang hilang. Sebagai contoh, auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada kreditor yang memegang wesel dari klien di masa lampau, tetapi saat ini tidak lagi mencantumkannya dalam schedule wesel bayar. Auditor juga dapat menganalisis beban bunga yang dibayar kepada kreditor yang tidak dicantumkan dalam schedule wesel bayar, dan mereview notulen rapat Dewan Direksi untuk melihat wesel yang diotorisasi tetapi belum dicatat. Terima kasih telah menonton video audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali pada submateri wesel bayar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Apabila ada salah penyampaian dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.